Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006 semester 4. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosyidi SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu konsep biaya. Biaya atau disebut cost adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapat di masa yang akan datang. Sejumlah kas yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku akan menjadi biaya bahan baku tersebut. Demikian juga upah tenaga kerja yang dibayarkan dan overhead pabrik yang digunakan untuk memproduksi produk jadi merupakan biaya produksi jadi tersebut. Sebelum terjual, produk jadi tersebut merupakan aktiva yang disajikan di neraca sebesar biayanya. Jika produk jadi tersebut terjual, maka biaya yang melekat padanya akan disajikan sebagai beban expense di laporan rugi laba. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok biaya, yaitu dasar pengelompokan. Yang pertama, fungsi organisasi. Jenis biayanya, yang satu biaya produksi. Biaya produksi itu ada 3, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Yang kedua itu biaya non produksi. Ada biaya non produksi itu ada 2, ada biaya administrasi, ada biaya penjualan. Selanjutnya itu ada periode penandingan dengan jenis biayanya. Yang pertama biaya produk dan biaya periodik. Nah, selanjutnya yaitu objek biaya, keterlacakan dan penerusan. Nah, selanjutnya itu objek biaya, keterlacakan dan penelusuran. Suatu objek biaya, cost objek adalah objek apapun seperti produk, pelanggan, departemen proyek, aktivitas dan lain-lain di mana biaya diukur dan dibebankan pada. Contoh, sebuah mobil adalah objek biaya jika kita ingin menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah mobil. Akhir-akhir ini aktivitas yaitu suatu unit dasar pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi juga digunakan sebagai objek biaya. Misalnya, pemindahan bahan dan barang, selanjutnya pemeliharaan peralatan, perancangan produk, pemeriksaan produk. Selanjutnya yaitu keterlacakan adalah kemampuan untuk membebankan biaya pada suatu objek biaya yang lacak secara ekonomis melalui suatu hubungan sebab akibat. Yang pertama biaya langsung. Direct cost adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Indirect cost adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya biaya bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya yaitu penelusuran atau tracking adalah pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui cara berikut. Yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracking merupakan proses mengidentifikasi dan membebankan biaya yang secara khusus dan secara fisik berhubungan dengan suatu objek biaya. Contohnya pengguna roda, suku cadang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penelusuran tidak langsung atau disebut indirect tracking merupakan penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak merupakan faktor penyebab cara mati yang mengukur konsumsi sumber daya oleh objek. Nah, itu ada dibagi. Yang pertama itu penggerak sumber daya. Mengukur permintaan sumber daya ke aktivitas dan digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Yang selanjutnya itu penggerak aktivitas atau activity deliver
mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya dan digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Yaitu selanjutnya ada karakteristik jasa dalam akuntansi manajemen. Produk berwujud atau tradable product adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal lainnya, contohnya mobil, televisi, dan lain-lain. Adapun jasa tugas atau aktivitas yang dilakukan bagi pelanggan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi, contohnya perlindungan asuransi, perawatan kesehatan, akuntansi dan auditing, dan lain-lain. Perbedaan antara jasa dengan produk berwujud terlihat dalam keempat dimensi berikut ini. Yang pertama yaitu ketidakberwujudan. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau didengar sebelum jasa digunakan. Yang kedua yaitu tidak tahan lama. Jasa tidak bisa disimpan, harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Yang ketiga tidak terpisah. Adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa. Yang keempat, keragaman. Adanya peluang variasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan jasa daripada produksi produk. Selanjutnya yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya produk adalah suatu pembebanan biaya yang mendukung objek manajerial tertentu. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar manajemen biaya, yakni biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda, atau disebut different cost for different purposes. Biaya produk selanjutnya itu biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Biaya produk adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang penyediaan jasa. Biaya non produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan, pengembangan, dan pemasaran, dan distribusi layanan pelanggan, dan administrasi umum. Selanjutnya itu biaya penjualan. Sedangkan biaya perancangan dan pengembangan biaya akuntansi, dan biaya administrasi umum dikelompokkan sebagai biaya administrasi. Biaya produksi dikelompokkan lebih lanjut menjadi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, ini ada 3 contoh. Yang pertama itu biaya bahan baku, yaitu bahan yang secara langsung dapat ditelusur ke barang atau jasa yang diproduksi, contohnya besi pada mobil, kayu pada furnitur, kain pada pakaian, gandum pada roti, dan lain-lainnya. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang dapat secara langsung ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi, contohnya gaji buruh di pabrik, tenaga dokter dan perawat pada operasi, upah sopir pada perusahaan angkutan, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu biaya overhead, yaitu seluruh biaya produksi lain selain biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, contohnya depresi bangunan dan peralatan, pemeliharaan peralatan, supervisi dan pajak, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu biaya utama frame cost adalah biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi atau conversion cost meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya konversi dapat dianggap sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhirnya. Selanjutnya itu laporan keuangan eksternal. Dalam menyusun laporan keuangan eksternal, biaya-biaya harus dikelompokkan berdasarkan fungsi. Ketika menyusun laporan rugi laba, biaya produksi dan biaya non-produksi harus dipisahkan. Biaya produksi dianggap sebagai biaya produk, sedangkan biaya non-produksi dianggap sebagai biaya periodik. Selanjutnya itu overview terhadap sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat dikelompokkan dalam sistem tradisional dan sistem kontemporer. Kedua sistem ini dipraktikkan dalam dunia bisnis. Sistem akuntansi manajemen tradisional berbasis pada fungsional, sedangkan sistem akuntansi manajer kontemporer berbasis aktivitas. Sistem manajemen biaya kontemporer saat ini
sudah mulai banyak digunakan, terutama ya dalam perusahaan yang memiliki beragam produk yang kompleks dan beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Nah, sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.